Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ocha. Perkenalkan, nama saya Ferry Sandria dari kelas SI 203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mindfulness dan fokus. Apa itu mindfulness? Di sini ada beberapa pengertian. Pertama dari Oxford Dictionaries Online. Mindfulness itu adalah keadaan mental yang dicapai dengan memusatkan kesadaran seseorang pada saat ini. Dengan tenang mengakui dan menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh digunakan sebagai teknik terapeutik. Yang kedua ada pengertian dari Dr. John Kabat-Zinn. Arti mindfulness yaitu memperhatikan dengan cara tertentu sengaja pada saat ini dan tidak menghakimi. Lalu pengertian dari Scott Bishop, kesadaran non-elaboratif, tidak menghakimi, berpusat pada saat ini, di mana setiap pikiran, perasaan, sensasi yang muncul diakui dan diterima sebagaimana adanya. Kemudian pengertian dari Baer, pengamatan dengan tidak menghakimi dari aliran stimuli internal dan eksternal yang muncul. Menurut saya mindfulness ini sering dikaitkan dengan meditasi, namun sebenarnya bisa dipraktikkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Intinya adalah melatih diri untuk hadir sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi. Baik itu pikiran, perasaan, sensasi tubuh, atau lingkungan sekitar. Dalam mindfulness itu ada kualitas. Ada 4 kualitas utama. Yang pertama itu presence atau kehadiran ya. Yang kedua itu awareness atau kesadaran. Lalu yang ketiga ada kindness, itu kebaikan, dan terakhir ada relaxation atau artinya relax. Kemudian fondasi mindfulness juga ada letting go atau melepaskan, tidak menghakimi, kemudian sabar, terus juga beginner's mind, penerimaan, tidak kepayahan, dan kepercayaan. Selanjutnya, apa saja sih manfaat jika kita menerapkan mindfulness pada kehidupan? Yang pertama itu melatih pikiran dan fokus. Melatih pikiran dan fokus untuk tidak tergoda atau terjebak dalam media sosial, interupsi, dan pikiran yang tidak bermanfaat. Mindfulness membantu kita mengenali pikiran atau impuls yang mengganggu dan membiarkannya berlalu tanpa menurutinya. Yang kedua, itu manfaatnya untuk lebih menikmati hidup. Jadi ketika kita memikirkan masa lalu atau cemas akan masa depan, itu hanya akan membuang-buang energi dan memicu stres. Dengan melatih pikiran dengan cara mindfulness, kita akan merasa lebih tenang dan tidak mudah stres. Hal ini bisa membuat kita lebih menikmati hidup. Kemudian yang ketiga itu mencintai diri sendiri atau biasa kita sebut self-love. Sebetulnya berarti menghargai dan menyayangi diri sendiri apa adanya, terlepas itu dari kekurangan yang kita miliki. Yang keempat, mengurangi stres atau kecemasan. Jadi dengan mindfulness dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi rasa khawatir yang pada akhirnya dapat mengurangi stres dan kecemasan.
Selain itu, mungkin manfaat lain bermanfaat juga untuk meningkatkan kualitas hidup, di mana mindfulness dan fokus yang baik dapat membantu seseorang untuk lebih menikmati hidup, menghargai momen-momen kecil, dan merasa lebih tenang. Bisa juga untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu meningkatkan kesehatan mental, seperti mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kesehatan fisik seperti mengurangi tekanan darah. Selanjutnya itu ada materi fokus. Menurut KBBI, fokus ini artinya daerah kecil tempat berkas cahaya ya. Berkas cahaya mengumpul atau menyebar setelah berkas cahaya itu menimpa sebuah cermin atau lensa. Tetapi fokus di sini lebih dikaitkan ke titik perhatian atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam fokus sendiri itu biasanya ada tantangan untuk fokus ya. Jadi biasanya ketika kita ingin fokus tuh ada saja yang mengganggu, menjadi kita tidak fokus. Mungkin kita pernah merenungkan dan menyadari bahwa tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa yang kita ingin lakukan gitu. Seperti misalnya daripada fokus ke hal-hal penting, kita malah terhanyut dalam arus yang hal-hal yang tidak penting. Di sini ada dua tantangan utama terhadap fokus. Yang pertama itu mendapatkan fokus, dan kedua tetap fokus. Jika kita manusia, kita mungkin pernah berjuang dengan penundaan dalam memulai sesuatu, di mana itu lawannya adalah menunda-nunda. Dan yang kedua itu tetap fokus, dan lawannya itu distraksi atau menarik keluar dari fokus pada saat ini. Nah, untuk tetap fokus, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa menghilangkan gangguan yang mengalihkan dari pekerjaan. Mindfulness ini adalah tentang menumbuhkan kesadaran akan momen saat ini. Melakukan pekerjaan dengan mindfulness berarti tetap hadir pada tugas yang sedang kita kerjakan. Berikut beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk menumbuhkan kesadaran ini. Yang pertama, langkah pertama itu menemukan fokus, di mana kita hadir dalam pekerjaan. Langkah pertamanya yaitu pahami dengan jelas apa yang paling penting. Ketika kita tidak yakin apa yang paling penting, kita akan mudah teralihkan. Misalnya, kita tidak tahu atau kita tidak menyusun pada hari ini itu akan melakukan apa saja. Dan sebaliknya, kita akan merasa lebih produktif jika kita menetapkan prioritas. Lebih mudah untuk menetapkan niat yang jelas, dan kita tuh akan tahu apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Ketika kita tidak yakin, yang kedua itu adalah menjadikan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai hal menarik yang dapat dilakukan. Nah, untuk melatih supaya kita tetap fokus, bisa kita gunakan cara yang kedua ini, yaitu menjadikan apa yang akan kita kerjakan itu atau pekerjaan kita itu menjadi hal yang menarik yang dapat dilakukan. Misal, di sini ada dua perbandingan.
hal yang menarik dapat dilakukan, dan hal menarik yang dapat dilakukan juga. Contoh yang pertama, baca berita, nonton YouTube, scrolling Twitter, chat dengan teman, merencanakan liburan, atau scrolling Facebook. Dan hal-hal lainnya yang mungkin terasa instan ataupun kita merasanya agak apa-apalah gitu. Padahal ada pekerjaan paling penting, misalnya kalau kita bekerja di kantor, kita seharusnya menyusun prioritas misalnya dari jam 8 sampai jam 9 itu melakukan pekerjaan apa, kemudian dari jam 9 sampai 10 itu melakukan pekerjaan apa, dan seterusnya. Kita boleh saja beristirahat beberapa menit misalnya setelah 1 jam, istirahat 5 menit, dan melakukan lagi pekerjaan lainnya. Karena kalau kita lebih tertarik untuk baca berita, nonton YouTube, atau scroll media sosial, itu biasanya akan terus-terusan ya, kita sulit untuk berhenti, dan pekerjaan kita akan semakin tertunda. Langkah kedua untuk tetap fokus, ini adalah strategi untuk tetap hadir dalam pekerjaan. Untuk tetap fokus, kita bisa melatihnya dengan latihan berulang. Jadi kembali ke kesadaran saat ini. Untuk tetap fokus juga pastinya memerlukan latihan pengulangan ya. Kita juga tidak mungkin jika baru-baru belajar mindfulness dan fokus ini, kita pasti tidak akan langsung begitu saja bisa tidak kepikiran masa yang sudah terjadi ataupun masa depan. Itu akan bisa kita lalui dengan seiring berjalannya waktu. Dan kita perlu latihan terus-menerus untuk bisa mencapai di titik mindfulness dan fokus ini. Nah, contohnya untuk latihan pengulangan ini bisa kita lihat gambar di sini ya. Jadi meditasi dapat meningkatkan kemampuan kita untuk fokus dan pulih dari gangguan. Selama meditasi mindfulness, kita memberi pikiran kita tugas, misalnya memperhatikan sensasi napas. Ketika pikiran kita melayang entah kemana, ataupun ketika kita sedang bekerja, tiba-tiba kita kepikiran apa, cobalah kita tarik napas terlebih dahulu. Misalnya 5 detik gitu ya. Tarik napas dulu, kemudian buang perlahan. Nah, terus saja seperti itu sampai pikiran kita kembali fokus ke pekerjaan. Ataupun jika bukan dalam hal pekerjaan, misalnya kita saat emosi, untuk mengembalikan kesadaran saat ini supaya kita bisa menahan emosinya, kita bisa melakukan hal yang sama. Tarik nafas, kemudian keluarkan perlahan. Selanjutnya, kesimpulan dari mindfulness dan fokus ini menurut saya mindfulness dan fokus adalah dua konsep yang kaitannya sangat erat. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah kondisi ketika seseorang memberikan perhatian penuh pada saat ini, tanpa penilaian dan menerima apa yang terjadi. Sedangkan fokus adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada satu tugas atau aktivitas tertentu. Mindfulness dapat membantu meningkatkan fokus karena pikiran untuk tetap berada di saat ini, mengurangi gangguan dan pikiran masa lalu atau masa depan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.